Di sini saya diminta berbagi sesuatu tentang yang baru kami kerjakan dalam beberapa bulan lalu ya. Saya mulai resmi 24 Juli di hire ADB untuk membantu Bappenas gitu ya. Walaupun mungkin juga Bu Arinci tadi mungkin saya juga sedikit banyak sering berinteraksi dengan sistem informasi di bidang kesehatan. Walaupun background saya sebenarnya adalah murni insinyur ya atau IT. Jadi hari ini saya coba bawakan sistem informasi kesehatan terintegrasi di masyarakat. Tambahan lagi, walaupun diberi judul hanya sampai masyarakat, saya tambah lagi bagi layanan lansia karena memang kebetulan ini yang sedang kami kerjakan sampai akhir September, kemudian nanti final reportnya akhir Oktober. Jadi hanya sebenarnya pekerjaan pendek ya, 30 hari kerja untuk kontraknya dengan ADB gitu ya. Nah, nama saya Surahyo Sumarsono atau dipanggil Yayo gitu ya Pak Yayo. Kelahiran baru saja ya kemarin 53 tahun yang lalu di Purworejo, satu kota kecil sebelah baratnya Jogja. Kalau bagi yang dari Jawa Tengah pasti familiar. SMA-nya di Jogja, ya dari kecil sampai SMP di Purworejo, SMA ngekos di Wirobrajan. SMA 1 beberapa alumni di FK saya kira banyak ya, saya kurang tahu kalau kayak Bu Rektor sekarang ya di situ Bu Mene ini istri saya dan beberapa yang lain gitu ya. Kemudian saya pernah ikut Pak Habibie, jadi waktu itu sempat dikirim ke Jepang untuk S1, S2 di Australia, sedang bolak-balik ke Groningen untuk S3. Tahun 2000 mengundurkan diri dari PNS. Orang pada bilang ngapain saya gitu ya, apa itu memang udah pilihan hidup gitu ya. Sebagai konsultan dan pengajar di Jogja dan mengelola perusahaan ya. Jadi saya dulu mundur dari Puspitek Serpong dari BPT Habibie tahun 2000, kemudian pulang ke Jogja mengelola perusahaan IT, kemudian mengajar di FK itu mulai tahun 2005 untuk Simkes, MMR dan lain-lain sampai sekarang gitu ya, juga termasuk sudah diajak Bu Aryani beberapa tahun terakhir ini untuk mengajar di S2 keperawatan ya untuk materi security, kemudian berhubungan dengan telemedicine dan lain-lain. Nah, kemudian cukup banyak membantu di Kemenkes dari tahun 2015 untuk telemedicine, kemudian kemarin dengan JICA, dengan UNDP juga kemudian dibantukan ke Kemenkes dan sekarang dengan ADB. Nah, ini JICA baru mulai lagi, nanti kalau bagi yang berminat mungkin saya share di beberapa sosial media. Kami lagi akan memulai pekerjaan 18 bulan untuk telemedicine di RSUI untuk ICU, kemudian Unhas untuk Opjin dan Ophthalmology mencari kita rekrut beberapa staf lapangan ya, seperti field koordinator, on-site kolaborator dan lain-lain. Mungkin saya kira beberapa keperawatan juga sudah daftar untuk kajian telemedicine dan lain. Jadi memang cukup lama berkecimpung, makanya akhirnya saya memilih S3-nya ke arah health informatik, padahal dulunya lebih banyak ke korporasi ya. Jadi sebelumnya yang banyak di MN segala macam hal, dan keahlian saya dulu aslinya adalah asli yang sangat IT, sekarang sudah lebih ke manusia gitu ya. Jadi dulu lebih banyak ngomong dengan komputer, kalau istri saya bilang orang kaku, bingungin bahasanya teknis, sekarang udah lebih melunak jadi bahasa manusia. Baik, nah kita lihat dulu tentang transformasi digital ya. Ini yang tadi Bu Arini bilang bahwa dalam pengembangan sistem informasi kesehatan itu ternyata secara teknikal tidak sulit, tapi non teknikal justru yang lebih sulit. Jadi banyak hal yang harus kita koordinasikan, banyak harus kita selaraskan. Kalau Bapak, Ibu, Mas, Mbak melihat contoh yang paling gampang tuh di keuangan, di bagian finance, di perbankan itu mereka sangat hebat sekali, perlu kita tiru. Tentunya Kementerian Kesehatan juga meniru dari mereka, OJK dan BI ya. Bagaimana mereka sangat tegas, terstruktur ya, punya panduan yang sangat baku, mengatur sistem pembayaran sehingga Bapak Ibu cukup sambil dengerin saya ngobrol bisa pesan Tokopedia, ada yang beliin GoFood anaknya, ada yang siap-siap pesan GoSend untuk barangnya tertentu. Jadi segala bentuk pembayaran pemesanan barang itu udah klik beres gitu ya. Saya juga sering tanya ke anak saya yang kedua masih kuliah, kalau yang gede udah di Puskesmas sekali Bawang, kalau ada yang di sana titip lagi intensif. Nah ini sekarang uang saku anak-anak itu, teman-teman anak saya itu kirimnya adalah OVO atau GoPay gitu, jadi nggak lagi pakai rekening tabungan. Betapa mudahnya sistem pembayaran di keuangan di perbankan karena mereka punya aturan yang baku, punya platform, punya panduan yang sangat. Seandainya Kementerian Kesehatan melakukan ini 10-15 tahun yang lalu, sekarang kita nyaman sekali ya. Ini pada saat diluncurkan di dalam blueprint transformasi digital, ini salah satu juga pekerjaan kecil kami waktu membantu dari UNDP untuk membangun ini. Ini
ada 400 aplikasi kesehatan yang beragam di luar sana yang harus kita rapikan. Yang jelas tidak mungkin dimatikan, yang jelas tidak mungkin disuruh hapuskan, tapi bagaimana saling berinteraksi, bekerja sama, bertukar data. Karena kan sudah terlanjur ya. Kita lihat sendiri mungkin bagi yang sering keliling ke lapangan, Bapak Ibu yang di keperawatan juga sangat sering ya menemui berbagai jenis sistem informasi kesehatan yang sangat-sangat beragam sehingga kita kesulitan dalam melakukan penyatuan datanya. Kalau kita melihat tentang profil kesehatan aja mungkin datanya mundur beberapa tahun. Jadi sering malu kalau pertemuan internasional data kita selalu telat sekian tahun ya karena ya saking beragamnya gitu nggak karuan ada yang bikin sana bikin sini. Jadi nggak ada aturan baku dari awal, nggak ada panduan yang diacu, nggak ada backbone atau tulang punggung sistem yang dicantolin sehingga ya kayak gitu. Sehingga dipaksa, ini menariknya juga karena menterinya bukan orang dari kesehatan, teknik juga seperti saya bekerja di perbankan juga, jadi rapikan seluruh konsep manajerial sistem informasi kesehatan. Yang beliau bilang adalah dulu sistem informasi kesehatan itu kebanyakan digunakan untuk melayani pejabat atasan, bukan untuk melayani masyarakat. Sekarang namanya dirombak total paradigmanya, sehingga mereka punya dua grup besar, di mana ada platform Indonesia Health Service, ada Citizen Health Application, ada partner system. Ini yang berinteraksi dengan masyarakat, yang kemarin paling populer sekali karena pandemi adalah apa coba? Peduli Lindungi yang menggunakan sampai lebih dari 100 juta gitu ya. Dan ini nanti berinteraksi antar BPJS dengan BP POM dengan Kemensos dan lain-lain. Sehingga mereka punya 6 pilar ya, mungkin di slide bisa dilihat lagi lebih detail ya, mulai dari pelayanan primer, kemudian untuk rujukan, kemudian SDM, termasuk transformasi teknologi kesehatan. Tentunya yang pilar utamanya di sini yang berhubungan dengan stunting, dengan KIA dan lain-lain segala macam hal. Sehingga kita tahu bahwa mau tidak mau memang ada arahan, ini juga kebetulan sudah mulai terlihat pergerakannya, kecepatannya ya, karena mereka membentuk namanya DTO, Digital Transformation Office, kantor transformasi digital yang sangat berani dibuat di dalam Kementerian Kesehatan yang sangat birokratis, di mana direkrut anak-anak muda yang non PNS yang betul-betul modelnya kontrak yang ya kalau kayak kerjanya udah kayak orang Google, Microsoft pakai sepatu catch, pakai kaos segala macam ya, dan mohon maaf juga kadang jujur harus dikelola dengan baik kalau nggak terjadi friksi, karena internalis saya juga melihat kan di dalam sudah ada Pusdatin, ada orang-orang lama yang sudah bergerak membangun sistem informasi kesehatan yang sudah sekian lama gitu ya, jadi ya harus dikelola, kalau nggak nanti bahaya, bisa begitu ganti menteri bisa tutup lagi jadi nol lagi dan lain-lain. Tapi yang jelas mereka berani. Salah satunya adalah integrasi pengembangan data kesehatan, dan juga nanti lansia juga akan kita tunggu beberapa obstacle atau tantangan. Kemudian juga pengembangan aplikasinya, jadi tidak hanya datanya beragam, aplikasinya beragam, plus tentunya nanti adalah tentang ekosistem baru yang mungkin kita bangun di dalam pengembangan. Nanti di keperawatan saya yakin ada inovasi-inovasi baru yang bisa kita fasilitasi untuk dalam rangka pengembangan ini, karena mereka sudah punya panduan yang bagus sehingga nanti bisa kita acu dengan baik ya, berinteraksi. Saya kira teman-teman di FKKMK baik di kedokteran di perawatan sudah punya interaksi banyak dengan teman-teman di Kemenkes, DTO, jadi nanti bisa difasilitasi ya termasuk. Jadi saya juga bersyukur beberapa waktu lalu begitu mulai pekerjaan ini saya berkenalan dengan Bu Emma, Pak Heru, Bu Sri Mulyani dan lain-lain, sudah memberikan akses yang sangat banyak sekali gitu ya. Karena jujur ini pekerjaan baru saya, walaupun sudah lama berkecimpung di sistem informasi kesehatan, tapi yang berhubungan keperawatan dan lansia ini adalah hal baru. Kemudian ngebut kita coba akomodasi, karena arahan dari ADB saya lebih banyak ke sistem informasinya karena background saya memang teknik gitu ya. Jadi mohon maaf nanti kalau ada pertanyaan lebih ke keperawatan tentang lansia mungkin saya tidak bisa menjawab, tapi kalau secara sistem mungkin insya Allah bisa saya akomodir. Nah ternyata memang begini, pendataan lansia yang tersebar di Indonesia itu memang satu tantangan yang besar sekali ya. Alhamdulillah juga nih dalam setahun terakhir saya juga lagi membantu saudara merawat gitu ya karena kecelakaan dan menggunakan home care. Waktu kemarin juga mulai dari awal kita cari kos di dekat sini di Jalan Kaurang, sekarang kembali ke rumahnya di Prambanan menggunakan itu ada perawat sangat sering sekali, beliau juga lansia. Jadi selain mempelajari secara dokumen, saya merasakan betul selama tidak mudah gitu ya, berhubungan dengan pramurukti, berhubungan dengan bagaimana pembelian obat, membeli untuk bikin sonde, kadang kita harus ke kapan melakukan kontrol ke rumah sakit, dan jadi betul-betul memang ribet gitu ya. Nah, kita lihat lagi juga bahwa pendataan tadi tentunya akan digunakan untuk melakukan updating terhadap apa yang mereka miliki saat ini ya, di demografinya juga digunakan untuk screening, karena tentunya harapannya untuk tentang pelayanan ya. Bagaimana kita memberikan pelayanan yang tepat terutama untuk yang long term ya, untuk BCB.
Jika kita tahu tindakan apa yang tepat. Nah, meanwhile di luar sana ada banyak institusi yang juga memberikan pelayanan yang ya bukan seragam tapi mirip-mirip yang beririsan satu sama lain, di mana kalau tidak terjadi integrasi data akan jadi merepotkan juga gitu ya. Kemudian kita lihat lagi, data yang dikumpulkan berupa data dasar, saya kira ini sudah standar ya, identitas, lingkungan rumah, kepemilikan caregiver dan seterusnya, riwayat penyakit dan segala macam hal. Kemudian data nanti juga akan digunakan oleh case manager untuk mengidentifikasi masalah lansia yang akan ditangani sehingga nanti bisa maksimal untuk proses case manajemennya dan lain-lain. Nah, kita lihat lagi, mungkin baterainya sudah mulai habis. Ya. Nah, jadi kita lihat tantangannya juga adalah di mana banyak kejadian penyakit degeneratif seperti demensia, komplikasinya, sehingga pastinya akan meningkatkan kebutuhan perawatan. Ini juga memang tidak mudah, walaupun juga jujur kalau dilihat di Indonesia, untungnya kita masih hidup di extended family, walaupun tidak ada sistem yang baku untuk bisa memberikan perawatan dibanding beberapa negara lain yang nanggung ya. Kalau negara maju sekalian mungkin ke rumah jompo dan lain, tapi kalau yang negaranya menengah gitu ya, di mana sistem dari pemerintah nggak ada, extended family nggak ada, akan sangat repot sekali gitu ya, sehingga mungkin tanda kutip beberapa lansia, bukan banyak lansia yang tanda kutip terlunta-lunta atau tidak bisa dikelola dengan baik dan nah juga di sini kalau kita bicara tentang sistem informasi literasi digital juga bakalan tidak mudah ya, karena bagaimanapun kalau kita bicara sistem informasi lansia nanti yang menggunakan adalah keluarganya, relatifly yang pakai langsung lansianya pasti jarang, kecuali memang beberapa yang sudah, walaupun nanti mungkin akan bergeser dalam 5-10 tahun lagi, bapak ibu yang udah kerja di kantor Anda biasa pakai handphone jadi lansia, itu mereka mudah. Kalau yang sekarang ini kan banyak juga yang betul-betul mungkin baik taraf pendidikannya masih rendah, tidak bisa menggunakan smartphone dan lain-lain, sehingga salah satu rekomendasi nantinya gitu ya, pada waktu akhir laporan ini kami ingin juga menyertakan tentang low teknologi seperti SMS, dan itu ternyata tetap masih harus kita pakai dengan baik. Karena sekarang larinya sedikit-sedikit semuanya ke smartphone, ke Android based. Padahal kalau di kesehatan kayak surveillance, monitoring malaria di pulau-pulau itu kan mereka juga masih pakai SMS, pakai teknologi mungkin lah negara USSD ya. Kalau Bapak Ibu bintang 88 pagar ngecek pulsa, itu kan muncul aplikasi yang bagus, muncul di handphone jadul, itu mengizinkan kita mengisi data di SMS secara terstruktur. Jadi nggak akan keliru karena terjadi pilihan dibanding ngetik manual. Itu kan teknologi 2G yang paling banyak jangkauannya di daerah terpencil, apalagi di lansia seperti ini gitu ya. Nggak asal di terpencil deh, di Jogja aja kalau kita lihat di Samigalo 2, di mana pengalaman waktu tahun 2016-17 Nusa Health itu kan kita keliling banyak lokasi yang tidak terjangkau 3G 4G juga di Provinsi DIY ya, sehingga teknologi rendah seperti SMS itu nanti tetap akan dibutuhkan juga dalam konteks penggunaan sistem informasi di lansia dan lain-lain. Kemudian nanti kita lanjut lagi di mana, nah sudah ada, ini juga waktu itu pertama saya ngobrol dengan Bapak Ibu dari keperawatan, mungkin mulai dari Bu Emma juga itu memberitahu bahwa di luar sana ada beberapa seperti Golantang aja kami lakukan kajian bikin asli dari IMERI, walaupun keduanya mempunyai fungsi yang berbeda gitu ya. Kalau di Golantang fokus pada layanan pendidikan lansia, banyak artikel, menu konsultasi kesehatan, keluhan, kalkulator kesehatan dan lain-lain gitu ya. Ini ditujukan untuk lansia, pendamping lansia dan kader BKL, sedangkan asli lebih ke instrumen penilaian bagi petugas kesehatan. Nah, walaupun begitu ini kan tetap satu informasi yang sudah jalan dan sudah melakukan pendataan terhadap lansia dan sudah melakukan pelayanan. Nah, kalau jalannya sendiri-sendiri data tidak terintegrasi, nanti ya ada satu lansia yang overlap, punya banyak layanan dari beberapa sistem berbeda, ada yang sama sekali tidak dapat gitu ya. Ada satu lansia yang terdata L1, di sistemnya jadi L3, dianggap rentan, karena ketidakakuratan dalam sistem. Itu kan jadi merepotkan juga, ada yang harus dibantu sosial dengan dana begini, ada yang tidak perlu, padahal harusnya perlu dan lain. Jadi ini memang satu tantangan yang mungkin kita perlu cermati. Plus saat ini juga dari Bappenas, sekali lagi mereka bukan integrator, hanya sebagai inisiator, kan mereka hanya bisa mampu di level pilot project, setelah itu harus dieksekusi di lapangan oleh institusi lain, karena memang mereka tidak berhak, tapi mereka menginisiasi juga satu sistem informasi untuk lansia yang disebut sebagai Silani, yang mana sedang kami kaji bersama kerjasama untuk melihat kenapa saat ini belum berjalan baik, usulannya bagaimana dari sisi teknologi ya, plus juga saya mempelajari tentang proses perawatannya,
penggunaan case management seperti apa. Jadi kita lihat bagaimana sistem ini juga nanti bisa menjadi salah satu solusi. Karena tidak mungkin kita memaksa dari ketiga ini atau yang lain juga masih ada banyak untuk disatukan. Ya memang dealingnya adalah ya kita harus mampu memfasilitasi pertukaran data antar mereka. Untungnya kan dari pemerintah Indonesia sendiri sudah ada kesepakatan untuk menggunakan namanya satu data Indonesia. Jadi nanti kita dipaksa semuanya menggunakan atau menginduk pada satu sistem yang bertukar data dengan sangat mudah sekali dan terintegrasi, valid dan lain-lain. Itu yang sedang kita cermati di situ. Nah ini sebenarnya dari sisi sistem, maaf ini yang saya share tadi belum ada slide ini tambahan barusan gitu ya. Saya baru ingat bahwa di dalam sini sebenarnya datanya sudah cukup banyak ya, 14.000 walaupun di total dari jumlah lansia masih sangat jauh. Mungkin mohon maaf saya malah belum update. Kira-kira lansia di Indonesia itu berapa juta aja persen dari 250 juta? Ada yang perkiraan berapa puluh juta? 10%. 20 juta aja, 20 sampai 25-an ya. Sehingga nanti memang masih banyak PR yang harus kita kejar, tapi at least sudah mulai karena ini masih pilot project, terus kita data dan mungkin nanti yang paling penting adalah membuat panduan untuk melakukan replikasi jika ini memang go nasional. Sekali lagi, ini kan kajian yang sifatnya sangat spesifik pada pilot project dan lokasi tertentu hanya di 5, di 3 Jogja, 2 Bali dan lain-lain di bawah Pak Heru, Bu Similani dan teman-teman gitu ya. Dan nah ini tapi paling tidak kita bisa mempelajari, terutama dari saya sebagai di bidang sistemasi, apa sih yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita kembangkan, perlu kita improve di dalam pengembangan ke depannya itu yang akan jadi hal yang krusial untuk di situ gitu ya. Nah di sini saya kira case management proses tidak, cuman saat ini seperti aplikasi yang disiapkan dari Bappenas mungkin masih di taraf ini gitu ya, belum masuk ke case management yang sedang kita bantu bangun dalam merancang gitu ya, pengembangan sistemnya, usulannya seperti apa. Harapannya nanti kalau kita ikuti semua dengan baik, sehingga semuanya bisa dikerjakan sampai di poin yang terakhir ya, di follow up, monitoring, reviewnya segala macam, di mana sudah terjadi perawatan yang berkesinambungan ya, ada care plan-nya dan yang melibatkan puskesmas, dari Dinsos, dari BKKBN dan lain-lain yang akan dikelola di dalam satu sistem yang terpadu. Sehingga plan kedepannya ini harus optimal pada lansia, membutuhkan sinergi dari banyak kementerian, Kemensos, Kesehatan, BPJS Kesehatan, BKKBN, dan Silani nanti juga difokuskan untuk penguatan koordinasi dan integrasi program-program kementerian lain. Ya tidak usah jauh-jauh juga, sistem informasi lansia ini juga, karena di dalam Bappenas, sebelum keluar berinteraksi dengan Kemensos, dengan antar sistem di dalam Bappenas pun juga harus bereskan dulu karena mereka juga punya sepakat, punya apa yang nanti juga harus kita rapikan karena saat ini betul-betul jalan sendiri-sendiri gitu ya, betul-betul enggak. Nah sehingga apa? Apalagi Bappenas adalah ditunjuk sebagai pilot project untuk One Data atau satu data Indonesia, jadi harus jadi contoh lah ya, karena sistem yang mereka kembangkan harus dimulai dengan membangun blueprint yang bagus, berintegrasi dengan sistem internal di dalam Bappenas, baru nanti bisa kerja dengan sistem-sistem lain yang ada di luar. Nah ini kami usulkan seperti ini, yang mungkin sesuai judul pertamanya adalah bagaimana terintegrasinya sistem yang akan digunakan di masyarakat, khususnya misalnya saat ini kita bicara tentang layanan untuk lansia. Ini berlaku juga untuk layanan apapun yang nanti berlaku di keperawatan. Jadi prinsipnya gampang, yaitu bagaimana kita mampu pertama menjaga semua sistem berjalan dengan baik, kemudian terjadi proses. Kan di dalam sistem informasi itu ada 3 hal ya. Pertama ada konektivitas, koneksi, connected. Berikutnya lagi integrated, terintegrasi. Yang tertinggi adalah interoperable, saling bisa bekerja sama karena datanya sudah saling bisa dipahami. Ini level paling tinggi ya. Kalau connected sekarang semua sudah, karena semua sudah punya internet, jaringan satu sama lain dari kementerian, dari lembaga, dari dinas itu nyambung. Integrated, tunggu dulu, beberapa masih belum karena belum ada kesamaan struktur data. Apalagi nanti yang interoperable. Interoperable itu berarti kalau ada satu perubahan di satu sistem, misalnya di golantang update tertentu, Silani yang lainnya langsung paham apa yang sedang terjadi. Ini lagi sakit nih, tiba-tiba mohon maaf misalnya dia stroke gitu ya dan segala macam hal, segera ditindaklanjuti dengan cepat segala macam hal, ternyata bisa langsung manggil ke simpusnya, ke puskesmas terdekat, langsung dijemput dan dibawa ke rumah sakit terdekat segala macam hal, itu sudah langsung bisa bicara satu sama lain dengan cepat. Kalau integrated ya hanya datanya update kemudian dibaca, diolah lagi. Kalau interoperable itu kesamaan pemahaman ya, kalau boleh bilang, kalau pernah dengar istilah apa namanya semantik, nanti seperti itu. Itu yang mana nanti level. Nah, kalau kita lihat di sini memang, maaf kalau terlalu kecil, ini di
Bappenas di sini sebagai panduan untuk terutama untuk layanan di Simpus, karena induknya Simpus Dinas Kesehatan kan di Kementerian Kesehatan. Beda kementerian kan, nanti di belakangnya semua connect ke satu. Nanti ada Silani, ada Simpus, ada Puskesmas SLRT, ada Golantang. Ini akan ngobrol satu sama lain dengan istilahnya EPI.
akses lansia untuk ada register, ada request sosial atau health services gitu ya. Kemudian di case manager ada health assessment, ada update data dan seterusnya, akan diberikan secara manual untuk minta ke provider layanan dari puskesmas, dari dinsos dan seterusnya. Nanti sudah terintegrasi seperti ini dan lain-lain. Gambaran gampangnya begitu ya, sehingga nanti harapannya data yang ada di Silani, di Gulantang, di Simpus, di Dukcapil, segala macam selalu selaras, selalu sinkron dengan yang lainnya. Itu dari saya secara pendek saja, karena sebenarnya ini ceritanya banyak, tapi moga-moga 20 menit atau lebih kali ya. Ini bisa memberikan wawasan baru tentang sistem informasi kesehatan integrasi di masyarakat. Terima kasih, waktu saya kembalikan pada Bu Aryan. Baik, terima kasih banyak Pak Yayo atas paparannya akan sistem informasi yang digunakan saat ini di layanan kelanjut usiaan ya Pak, yang oleh Bappenas, yang namanya Silani. Kepanjangannya adalah, belum diceritain loh tadi kepanjangannya. Serius? Coba itu Pak, sengaja saya nggak sengaja. Ada Silani, ada si Tommy, ada si gitu. Sistem. Ya. Baik. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Yayo. Ada tanggapan, pertanyaan dari adik-adik mahasiswa? Silahkan. Ada? Silahkan Bu Wid. Ini seru ya Pak, saya ngedengerinnya, saya baru pertama kali ini perawat disuruh mikir sistem informasi. Ngedengerinnya mumet tapi senang. Oh, sebentar lagi Bu Wid akan bergabung. Nah, saya pernah punya pengalaman Pak di Swedia, dia nyebut itu sebagai district nursing. Jadi peran perawat di situ itu mereka satu orang tuh udah berhadapan dengan sistem yang Bapak ceritakan tadi, dan mereka sudah punya map. Jadi setiap perawat itu yang ada di distrik itu yang tergabung ya, mereka punya kantor sendiri yang mereka sebut dengan district nursing. Aplikasi yang mereka gunakan itu sudah terlink ke board sentral, ke puskesmasnya yang ada di distrik itu. Kemudian itu juga mereka punya link ke rumah sakit yang terdekat di wilayah itu. Kemudian mereka juga terlink dengan apotek atau penyedia farmasi di daerah itu. Jadi si perawat ini dari sistem itu dia sudah bisa memetakan kira-kira daerah itu dengan data demografik yang dia bisa search atau bisa ada dalam sistem itu, mereka sudah bisa membayangkan kira-kira dengan kondisi demografi yang seperti ini apa yang bisa mereka rencanakan untuk pelayanan kesehatan di wilayah itu selama beberapa tahun. Jadi range-nya kesehatan di wilayah itu udah ada di kepalanya perawat dengan bantuan aplikasi itu. Bayangan saya kalau ini mungkin ya ke depan kita mau terapkan di Jogja, harapannya sih bisa seperti itu. Bahkan perawat pada saat dia melakukan kunjungan ke rumahnya pasien, mereka bisa ngelik ke farmasi minta obat, dan obat itu tanpa harus minta persetujuan dokter, karena dia di farmasi itu sudah ada outstanding obat yang district nurse ini bisa minta langsung gitu. Jadi dengan aplikasi itu seolah-olah perawat itu punya legitimasi untuk bisa mendapatkan obat itu. Terus kemudian yang hebatnya lagi, dia bisa sending informasi ke puskesmas dan ke rumah sakit untuk pasien, untuk masyarakat yang di daerah tanggung jawabnya dia, itu untuk mendapatkan misalnya yang saya pernah lihat itu perlu rujukan ke puskesmas, itu puskesmasnya sudah langsung mengirim bantuan tanpa harus ada birokrasi panjang, administrasi, registrasi dan yang lain-lainnya. Dan itu juga terlink ke asuransi kesehatan. Jadi semua itu udah terrecord, nanti district nurse-nya udah tinggal
setiap bulannya melaporkan kegiatan yang sudah dilakukan melalui aplikasi itu, dan mereka dapat berapa per bulannya itu juga sudah bisa dilihat dari aplikasi itu. Bagus sekali, saya kira itu sangat, apalagi di negara maju ya. Sekali lagi sebelum itu berjalan, di awalnya pasti sudah terjadi integrasi data dari antar instansi pemberi layanan ke lansia tersebut. Karena kasnya kayak di Silani ini kan adalah di mana data lansia di luar sana kan masih belum terdigitalisasi, sehingga bahkan dari puskesmas ya, kita lihat di Proline segala macam masih banyak belum terupdate. Makanya salah satu kekasan dari sistem yang kita lihat di sini adalah berbasis komunitas. Nggak ada para volunteer, kader yang akan membantu keliling, mulai dari mendata dulu, kemudian nanti memberikan layanan, karena juga beberapa mungkin punya basic kesehatan, ataupun tidak, termasuk juga bahwa yang kebutuhan mereka tidak hanya kesehatan, tapi juga mungkin dari bantuan sosial dan lain. Jadi memang kita harapannya seperti itu ke depan, apalagi sudah terintegrasi, tapi kalau yang saat ini kita hadapi memang ya seperti itulah gitu ya, jadi data yang terdigitalisasi masih sangat rendah, pengelola di lapangannya juga masih sangat sedikit ya, keterbatasan SDM di puskesmas itu bisa turun langsung berinteraksi dengan, apalagi kalau perawat di puskesmas, saya kira pasti bebannya sangat besar sekali untuk hal-hal lain yang lebih urgent gitu ya, sehingga memang ini mungkin kita mungkin bandingkan beberapa negara yang punya komunitas yang sama seperti kita ya, memberikan layanan lansia berbasis komunitas, itu akan jadi misalnya salah satu solusi yang didukung dengan sistem informasi gitu. Jadi memang ada seorang yang harus jadi case manager di lapangan. Kalau udah terintegrasi, enak banget dari simpusnya di puskesmas, kita bisa langsung melihat apa yang sedang terjadi, karena datanya terupdate. Data datang itu kan bisa datang dari lansianya langsung, karena mereka sudah literasi digital bagus dan infrastruktur mendukung. Dari para perawat yang memang selalu memberikan layanan pada saat mereka datang, atau juga ada orang yang berkeliling untuk mengupdate gitu ya, apakah itu dari puskesmasnya atau mungkin orang dari dinas sosial atau siapapun, karena kan bagi mereka ya mungkin di sana sudah sangat tertata dengan baik gitu ya. Nanti kita masih terima kasih Bu sharingnya, betul itu yang salah satu acuan di timnya kemarin Pak Heri, Bu sebenarnya juga mungkin dia di Singapura juga dan lain-lain. Bagus. Ada lagi mungkin? Baik, ada yang ingin ditanyakan dari mahasiswa? Ini jadi judul tesis asik loh. Iya. Skripsi. Karena skripsi, maaf dari satu. Ini tantangannya menarik. Pak Yoyo, kalau flow yang tadi Pak Yoyo tampilkan, itu apakah Silani saat ini atau yang plan in the future, rekomendasinya seperti yang enggak terakhir banget sih, tadi yang ada merah kuning hijau, Silani integrasi interoperability-nya sama dengan apa ya tadi, sebelum ini. Nah yang ini gimana Pak? Boleh? Yang diinginkan, yang diinginkan. Propose-nya ya, yang akan diinginkan seperti itu. Saat ini mereka sangat terbatas hanya di dalam penas saja. Jadi bahkan interaksi dengan puskesmas saja belum, karena memang belum ada interaksi antar sistem. Ya, sebenarnya memang butuh satu dorongan kuat, seperti contoh kenapa BPJS berjalan dengan baik, BPJS Kesehatan bisa menyambung dengan Simpus atau dengan SIMRS ya. Kalau nggak begitu nggak dapat duit kan ya, kayak gitu lah gampang. Jadi mau dipaksa ada IPA nyambung. Nah kalau ini selama nggak ada paksaan agak sulit juga Silani ngobrol dengan data yang di dalam Simpus. Apalagi Simpus itu kan beragam sekali ya. Di Pulau Progo punyanya Kominfo Progo, di tempat lain ada Simpus Jojo, jadi ngobrol dengan Simpusnya saja untuk nanya, Pak ini yang pernah 10 tahun kemarin dirawat apa aja ya nggak ada, harus dibuka manual, ditulis lagi, diberikan ke sini, di entry ulang di Silani. Bayangkan kalau udah di Simpus diupdate, baru saja cek tensinya, gula darahnya segala macam, selesai enter klik, datanya langsung nyambung ke Silani, nyambung ke BKKBN, nyambung ke apa misalnya. Bagi adik-adik yang roaming Simpus itu apa? Oh, ya. Roaming, sistem informasi yang ada di puskesmas kita macam-macam. Puskesmas kita, puskesmas katakanlah yang di Jogja aja, Kabupaten Kulon Progo aja ada puskesmas. Kita pernah lihat di berbagai macam puskesmas, di satu Kabupaten Kulon Progo aja sistem informasinya beda-beda. Ya. Baik, nah Pak Yoyo kan melihat ini kan sedang menjadi konsultannya Bappenas ya Pak. Yang ada di Silani ini kan secara umum kami melihat Silani adanya gitu, tetapi yang detailnya apa sih yang ada di Silani? Nah program ini yang kita sedang kerjakan ini kan tadi mungkin Pak Yoyo juga sudah mendengarkan diskusi kami di awal bahwa
ya inginnya optimalisasi perawat itu di desa, utamanya sekarang kita fokusnya di kelanjut usiaan dulu, makanya kami coba melihat Silani. Nah, kalau menurut Pak Yayo ketika melihat Silani dan juga tentu Pak Yayo punya banyak sekali informasi terkait dengan tadi sistem-sistem informasi yang lain yang sudah established, apakah untuk tadi optimalisasi peran perawat ini nanti di desa, kalau rekomendasi Pak Yayo gimana? Kita pakai sistemnya Silani untuk lanjut usia, kelanjut usiaan, kemudian mungkin kita bisa identifikasi dari teman-teman perawat ini apa sih yang dibutuhkan, misalnya kalau personal recordnya untuk lansia itu di situ ada apa saja saya nggak ngerti, ada apa aja yang sebenarnya kita butuhkan untuk memberikan pelayanan yang komprehensif, komplit untuk lansia kan butuh A, B, C, dan seterusnya. Lalu untuk koordinasi kolaborasi dengan stakeholders, dengan pihak-pihak yang lain, itu apakah Silani sudah punya. Nah kemudian nanti, atau ada sudah established, sepertinya akan lebih mudah atau udah ada API-nya, lebih, nah itu gimana Pak? Ya. Baik, kalau secara umum memang kalau sebenarnya untuk pendataan, hampir semua kebutuhan untuk pelayanan lansia di dalam Silani sudah ada. Karena yang di awal ya lebih ke screening dan sekarang itu relatif menurut saya sudah terjangkau di sini. Yang belum itu kan mereka belum punya modul untuk case manajemennya. Artinya data itu tersimpan saja di situ. Yang memang ini butuh disinkronisasi lagi-lagi dengan data di Simpus. Karena kan sekali lagi ini kan data yang diambil pada saat perawat misalnya sebagai case manager yang dikirim mendata di dalam di lokasi dengan mengupdate atau kembali ke rumah update ke. Sedangkan di Simpusnya nanti kegiatannya lagi. Artinya sebenarnya untuk acuan data kelengkapan tentang si lansia butuh apa saja sekali AD itu relatif sudah sangat komplit. Justru mereka memang butuh nanti setelah itu begitu kita menuju ke care plan, ke case manajemennya, nah itu belum difasilitasi karena kan hanya sebatas begitu selesai nanti eksekusinya secara analog di luar. Kemudian nanti si case manager akan melakukan apa, minta bantuan apa. Jadi bisa kita relay ke sana untuk, tapi berikutnya untuk monitoring ke segala itu belum siap modulnya ke situ. Sehingga nah bagaimana dengan di Simpus saya kurang tahu juga di Prolanis sejauh mana sistem mampu itu mendata dengan lengkap atau tidak. Bisa jadi karena kesibukan perawat di sana datanya lebih bolong-bolong mungkin atau ada juga lebih lengkap. Nah repotnya lagi nanti begitu sudah ada care plan sesuatu yang tersimpan di sini. Nah ini belum tentu langsung bisa diupdate dengan mudah ke Simpus di dalam puskesmas itu sendiri untuk pada perawat untuk menginstruksi ke lapangan seperti apa. Tapi saya kira kelengkapan datanya bisa diandalkan sekali, kelengkapan datanya loh. Tapi eksekusi kegiatannya yang berbasis sistem belum. Makanya kita lagi kembangkan case management modul. Kalau boleh saya nanti kita sudah cukup banyak mengarah ke situ. Kalau saya share sedikit ya, ini bocoran mungkin karena belum boleh dipublikasikan. Tapi dapat bocoran. Ya, ini panjang udah ada 56 halaman tapi lumayan. Ini nanti ke arah case management modulnya kita sudah siapkan semua untuk use case dan kayak gini. Jadi nantinya begitunya ada perbaikan ke sistem, kalau sudah ada pendanaan pengembangnya, oh hilang. Dah maaf. Enggak mau dibocorkan. Enggak boleh. Enggak boleh. Oh, benar sendiri. Tapi ya siap. Jadi bisa. Nah, apakah Golantang asli kan beda pendekatan ya Bu ya? Kan sekali lagi saya kurang melihat mungkin Ibu Bapak yang lebih tentang pendekatan berbasis komunitas kan mungkin lebih doable dibanding yang misalnya BKL atau menggunakan tenaga kesehatan langsung ya. Saya kurang tahu, maaf ini nggak tahu statistiknya bagaimana. Tapi kalau memang betul-betul kita bisa mengandalkan komunitas pada segala, ini akan jadi sistem yang powerful seharusnya. Karena jangkauan kita kalau kita bicara itu akan jauh lebih cepat. Kalau mengandalkan perawat betul yang di puskesmas untuk mengupdate melakukan layanan, bakal nggak kekejar. Nah, insya Allah kita sih sudah mencoba mendetailkan dengan ini lengkap sekali bagaimana nanti proses case management dan lain yang ada di dalam sini Bu. Maaf. Enggak boleh, enggak apa. Anyway, kita siapin modul gitu. Jadi datanya udah lengkap, mau ngapainnya juga sudah terfasilitasi secara konsep di atas kertas ya. Cukup jauh Bu, atau ada lagi yang mungkin tadi yang kalau kembali lagi kan ini kaitannya dengan di puskesmas ya kan, pembandingnya langsung saat ini yang mau tidak mau di lapangan yang sudah tersedia kan di Simpusnya ya, berhubungan dengan walaupun
saya belum sempat melakukan kajian seberapa banyak Simpus di Indonesia yang sudah mampu memfasilitasi kebutuhan untuk pelayanan lansia. Mungkin malah justru dari kepulauan, mungkin coba saya malah butuh data itu. Nah, kalau seperti yang lain, golongan asis saya kira tidak berdekatan. Ya sekali lagi, mungkin ya sekali seandainya nanti Simpus dan Silani ngobrol dengan baik dan sudah punya modul ini, itu bagus banget. Seandainya ya. Ya, artinya secara teknis kan sebenarnya memungkinkan. Ya. Cuma tinggal ya itu tadi bagaimana aspek-aspek non teknis tadi yang lebih challenging. Nah, itu ya betul kan, nanti apalagi maaf ya cerita tentang ekosektoral segala macamnya. Ya ini bocoran dikit, misalnya kayak Golantang itu sudah mengaprus Silani itu di merge, gabungin saja misalnya kayak gitu. Yang kemarin orang pernah sudah bocorin dan lain-lain. Nanti mungkin dari Dinkes punya kami sistem kami lebih ini segala macam, ngapain juga kamu bikin kayak gitu. Tapi ini modal awal yang bagus sih seharusnya, bukan karena saya mengkaji ya, tapi salah satunya. Iya betul. Tapi eman-eman, kalau kami kan konsultan yang beri masukan, setelah itu dieksekusikan itu bukan saya, tapi saya udah bukan mana saya. Tapi ini masih bisa dieksplorasi, dielaborasi. Ya walaupun mungkin nanti ada alternatif lain yang mungkin bagus juga. Ya, maksudnya kami kan secara kami dari sisi nakesnya Pak Yayo, dari sisi perawat yang akan menggunakan sistem itu untuk memberikan pelayanan kepada lansia, itu kan ada, kalau ini bisa kita lihat, kita pelajari, kami butuh A, B, C, D, tentu kan akan juga bisa menyampaikan tadi. Kalau ini bergabung aja dengan Silani, kita lihat ternyata di Silani itu masih banyak yang kurangnya misalnya gitu. Tapi ya intinya, dan sekali lagi juga secara teknologi reliabilitasnya masih rendah. Kayak kami sudah bikin kajian bersistem, itu memang banyak yang mengeluh, nggak nyaman, nggak mudah, yang gampang putus. Itu juga secara infrastruktur kita memberikan masukan di laporan itu banyak tentang server, kajian tentang aplikasi, itu juga sudah ada scoringnya juga. Jadi mereka akan memperbaiki. Tapi kalau ngelihat dari konsep dan alurnya, sebenarnya bagus. Ya, baiklah Bu Mulyani, monggo minta tolong Mas. Ini Matur nuwun Pak Surahyo. Jadi sebenarnya saya ada pertanyaan satu aja Pak. Jadi Silani itu sekarang posisinya yang sedang dipegang sedang di mana Pak? Apakah sedang dikembangkan kembali, diperbaiki, atau dibuat lebih advance lagi dengan adanya case manager, aplikasi case manager tadi? Karena setahu saya Silani ini sudah aplikasi sudah 2 kali. Jadi dulu pernah dipakai, terus nggak kepakai datanya. Jadi sudah ada datanya kan. Terus kemudian kemarin kami diminta untuk pakai lagi, menginstal aplikasi yang baru, dan itu tidak ada di Google Play Store. Jadi harus lewat website yang dikirim sama Bappenas. Dan kemudian ternyata setelah leveling gagal itu. Terus kemudian ini posisinya di mana? Karena terus terang teman-teman di lapangan bingung kan Pak. Ini kami disuruh pakai tapi kok belum jadi aplikasinya, sedangkan mereka untuk memasukkan ke dalam Silani itu harus kerja 2 kali karena dia harus selalu online, sedangkan tidak memungkinkan di lapangan. Posisinya adalah ya kami lagi kaji, jadi kami sebagai kalau bahasa kasar auditor, jadi saya dan tim akan mengkaji lengkap mungkin, bahkan mungkin masukannya tidak akan menyenangkan Bappenas. Justru setiap kali saya bilang juga mereka kayak nggak senang gitu. Saya di sebab Adibin untuk mengkaji dengan lengkap sebenarnya Silani itu kayak apa sih, satu existing, kemudian yang bisa diimprove apa saja, dan nanti akan diberikan rekomendasi. Jadi kalau Silani sekarang ya as is seperti itu, yang memang maaf kinerjanya belum bagus. Nanti ada skornya kalau melihat, maaf ya. Dan ya itu yang justru kami harus bongkar semua. Kalau dari sisi bahkan pengembangannya itu tidak mengikuti kaidah kontrak manajemen dalam pengembangan sistem, karena nggak ada. Nanti yang nanti setelah ini bukunya jadi, nanti mereka harus mencari rekanan atau vendor atau pengembang yang memperbaiki. Jadi laporan kami itu nanti akan jadi panduan untuk perbaikan. Kali Silani kan memang itu bukan pekerjaan kami, tapi memotret, ya menyentuh, ya membuka, tapi tidak akan melakukan perubahan karena bukan. Jadi kami kaji semua dari kinerjanya, dari kenyamanannya, dari fungsinya, semua ditulis semua di dalam. Karena dulu nggak ada dokumen kayak gini sama sekali. Nanti aja, kita sambil makan sate kambing gimana? Ya.
Tapi ya betul, nanti harapannya setelah kalau diikuti loh ya sama Bappenas diperbaiki, ini harusnya banyak yang bisa diperbaiki. Ya, berarti itu bisa menjadi dasar bagi kami sebagai konsultan untuk menyetop penggunaan itu, Pak. Karena sejauh ini kita seolah-olah dipaksa untuk menggunakan itu, di mana itu menambah pekerjaan dan dia nggak bisa connect dengan apa yang dilakukan di lapangan. Ya, bocoran sedikit aja, mungkin salah satu kami akan sarankan ada 4 skenario nanti. Salah satunya ya mengintegrasikan kegiatan di Google Form, Google Docs itu dengan Silani yang existing. Misalnya ini belum bisa diotak-atik sama sini, kan nanti akan paling nggak ada menu ekspor import yang lebih mudah, sehingga nanti kemudahan bekerja bagi teman-teman itu lebih ke Google Form dan lain-lain gitu ya, pakai Google Sheet, selesai nanti diekspor ke sana. Ya, kayak gitu. Itu salah satu bocoran skenario nanti kita usulkan dari 4 yang. Ya betul. Ya makanya ini saya lagi dengan Pak Dinan. Ya tapi memang mereka mau tidak mau nanti harus membaca ini, mau manis mau pahit ya harus dibaca, karena ini ya temuan kami di lapangan kayak gitu. Artinya saya independen, saya nggak akan berinvestasi apapun karena itu. Ya. Makanya kami sempat kaget kenapa tiba-tiba Bappenas EDB masuk, karena sejauh ini bukan EDB yang masuk di Silani, itu kan memang dari Bappenas dengan pendanaan yang lain. Betul. Kemudian kok tiba-tiba EDB masuk itu membuat saya kaget juga sebenarnya, karena tapi bagus Pak, berarti siap-siap untuk berperang dengan ya, maksudnya ya seperti itu. Selamat berjuang berarti. Oh iya. Ya, selamat berjuang untuk kita semua. Iya betul. Baik. Jadi sebenarnya masih banyak sekali Pak Yayo yang ingin kami diskusikan, terutama